tentara-tentara Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena penjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Shalom. Tahukah saudara bahwa Alkitab mengajar kita untuk melawan iblis? Mungkin saudara berkata, kita berbicara yang realitas sajalah. Tapi pernahkah saudara merenungkan paling sedikit atau setidaknya 3 kali Alkitab mencatat bahwa kita perlu melawan iblis? Saudara bisa baca di 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 sampai ke-9, Yakobus 4 ayatnya yang ke-7, Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Nah, saat ini kita baca dari satu teks saja, yaitu 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, ada 3 poin. Yang pertama adalah sadarlah, lalu berjaga-jagalah, dan yang ketiga adalah lawanlah. Nah, Rasul Petrus menggunakan kata sadar di sini. Di dalam bahasa Inggris itu be sober, artinya jadilah siuman.
Jadi bukan hanya tidak ngeh, tapi sadar dari keadaan yang pingsan. Jadi makanya perlu siuman. Jadi Rasul Petrus melihat jemaat pada saat itu banyak yang tidak sadar. Bukan hanya tidak ngeh, tapi tidak sadar seperti keadaan pingsan. Itu sebabnya Rasul Petrus menggunakan kata be sober, jadilah siuman. Nah, lalu apa bahayanya kalau kita itu tidak sadar terhadap serangan iblis? Mari kita baca dari Ayub pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Nah, di situ Ayub berkata bahwa anak panah dari Yang Maha Kuasa yang tertancap pada tubuhnya, dan kedahsyatan Allah seperti pasukan yang melawan dia. Padahal kita tahu bahwa bukan Allah yang menyerang Ayub, tetapi iblis yang mengerjakannya. Sampai-sampai Ayub mulai menyalahkan Tuhan, lalu menyalahkan keadaan. Nah, yang menyalahkan keadaan kita baca di Ayub 3 ayat 11-12. Ayub 3 ayat 11-12. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jadi Ayub pada waktu diserang oleh iblis, dia tidak sadar bahwa itu iblis yang menyerang, sehingga dia menyalahkan Tuhan, lalu menyalahkan keadaan. Jadi seperti tidak ada harapan. Nah, seperti itulah kira-kira iblis menyerang. Tapi Ayub tidak menyadari. Nah, kita tahu kalau misalnya orang tidak menyadari bahwa ada musuh yang menyerang, dia tidak akan pernah melawan musuh itu. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata, sadarlah, jadilah siuman, be sober, lalu lawanlah iblis. Nah, kenapa Ayub sampai tidak menyadari bahwa itu adalah serangan iblis? Karena iblis itu menyerang sepertinya secara natural, alami. Kenapa saya bilang natural, alami? Jadi sepertinya itu hal biasa yang terjadi di bumi ini. Kalau kita ingat bahwa Ayub adalah orang yang terkaya pada zamannya di daerah itu, dan kita tahu kekayaannya luar biasa, beribu-ribu ternaknya, dan begitu banyak jumlah budaknya, dan anak-anaknya mengadakan pesta setiap kali bergantian, bergiliran. Nah, serangan iblis terjadi kalau kita ingat dalam kisah Ayub bahwa ada perampokan atas ternak Ayub, lalu ada api yang menyambar dari langit menghabisi ternak Ayub. Ada lagi yang dirampas juga, lalu bahkan angin ribut sampai 10 anaknya mati, dan itu terjadi dalam 1 hari saja. Terjadi di alam jasmani. Jadi iblis realita, saudara, bukan sesuatu yang sepertinya hanya tidak kelihatan, tidak mempengaruhi alam jasmani. Kita lihat buktinya di Ayub 2 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Jadi ditulis di situ, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Jadi dalam kehidupan Ayub, ketika diserang iblis, yang terjadi adalah masalah ekonomi terjadi, kecelakaan terjadi, ada angin ribut, ada api menyambar, anaknya mati semua, lalu kesehatannya hancur. Dan itu adalah
pekerjaan iblis. Tetapi yang perlu kita pelajari bahwa ternyata Ayub tidak menyadarinya. Sampai-sampai dia menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata, sadarlah, iblis menyerang, bisa mempengaruhi jasmani kita. Dan Rasul Petrus juga berkata, lawanlah iblis, sebab semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara, itulah pesan yang mau disampaikan. Kita perlu sadar bahwa ada iblis yang bisa mempengaruhi alam jasmani, bisa menyerang kita, mencari orang yang dapat ditelan. Dan kita perlu sadar, berjaga-jaga, lalu melawan iblis dengan iman yang teguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton video ini dan telah mensubscribe, like, and share kepada semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.